Global Sumsel TV pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari tahun 2026 bertempat di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kami mengadakan liputan tentang kasus yang dituduhkan ke terdakwa dengan pasal 100 ayat kedua, pihak pelapor merekayasa segala cara dengan penekanan bahwa pihak pelapor mendaftarkan merek dan logo yang mirip milik terdakwa hanya untuk kriminalisasi. Untuk lebih lengkapnya, ikuti liputan dari Benny Bento Global Sumsel, Yogyakarta. Saya bersama Benny Bento di Global Sumsel TV. Saat ini saya berada di kantor Pengadilan Negeri tepatnya Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, yang mana kami akan meliput jalannya sidang kasus pasal 100 ayat 2. Untuk lebih jelasnya ikuti bersama Global Sumsel TV. 26/Pitsus/PN SMN/2025 ini terdapat gugatan yang dengan materi dan pihak yang sama, yaitu perkara perdata nomor 164/PDTG/2025/PNJYK, maka sudah seharusnya perkara pidana nomor 736/Pitsus/2025/PN SMN ini ditangguhkan dan atau dihentikan sampai adanya putusan perkara perdata nomor 164/PDTG/2025/PNJYK yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan apabila status keperdataan belum memiliki kejelasan, maka perkara pidana tidak dapat dilanjutkan. 4. Bahwa pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mensyaratkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak, yang berarti jaksa penuntut umum wajib membuktikan secara positif dan konkret adanya niat jahat dalam kurung mens rea pada diri terdakwa sejak awal perbuatan dilakukan. Namun demikian, surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum sama sekali tidak menguraikan secara jelas kapan dan bagaimana niat jahat tersebut timbul, bentuk kesengajaan yang dilakukan terdakwa. Ketiga, serta fakta konkret yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat pidana dari perbuatannya. Bahwa berdasarkan perihal tersebut, maka surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak jelas dan kabur mengenai tindak pidana yang didakwaan, sehingga seharusnya surat dakwaan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 5. Bahwa penerapan hukum pidana khususnya dalam perkara merek tidak dapat dilepaskan dari adanya kerugian nyata aktualis yang secara langsung diakibatkan oleh perbuatan terdakwa dan dapat dibuktikan secara objektif. Namun demikian, dalam perkara akuo, saudara jaksa penuntut umum tidak pernah menguraikan secara konkret: 1. Bentuk kerugian nyata yang dialami pelapor. 2. Besaran kerugian tersebut. 3. Serta hubungan kausal langsung antara perbuatan terdakwa dengan kerugian yang diklaim. Dalam hal ini, dakwaan hanya bersifat asumtif dan semata-mata berdasarkan kepemilikan formal merek, karena pada faktanya bahwa merek yang diklaim oleh pelapor tidak pernah digunakan secara nyata dalam kegiatan dan hanya digunakan sebagai alat melaporkan secara pidana terhadap diri terdakwa dalam kurung kriminalisasi. Bahwa berdasarkan perihal tersebut, maka surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan kabur mengenai tindak pidana yang didakwa, sehingga seharusnya surat dakwaan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima. Baik, jumpa kembali bersama kami bersama Global Sumsel TV. Saat ini kami didampingi oleh penasihat hukum terdakwa dengan Pak Pamungkas, yang mana Pak Budi ini adalah lawyer dari Pak Pamungkas sebagai terdakwa. Beliau adalah Pak Budi Saputra Sarjana Hukum, yang mana beliau ini cukup terkenal di Yogyakarta. Pak Budi, sedikit perlu kami tanyakan, Pak. Tadi kan sewaktu sidang tadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Ya. Ya, jadi dalam penanganan perkara ini kan memang kita melihat dari dakwaan itu banyak kejanggalan. Karena seperti yang tertuang dalam eksepsi tadi, itu kan kita menemukan beberapa kejanggalan. Salah satunya bahwa di situ tidak ada kerugian, tidak ada kerugian dari pelapor itu. Terus pendaftaran merek ini tadi mungkin belum dijelaskan ya. Sebetulnya perkara ini adalah perkara merek, perkara tentang pelanggaran pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Merek. Jadi di situ kita menemukan bahwa dalam jaksa membuat dakwaan itu ada tidak disebutkan di situ menimbulkan kerugian ya, betul. Itu. Terus merek atau logo yang didaftarkan oleh pelapor saat itu, di sini Yudi Asmara namanya, itu kan sudah digunakan oleh terdakwa, oleh Pak Pamungkas itu jauh-jauh sebelum dia daftarkan.
dan berawal dari mereka itu sebetulnya ada kerjasama saat itu yang di tahun 2015 waktu masih join Pak ya? Ya, di 2015 pecah kongsi dan Pak Pamungkas sudah merubah sebetulnya logo itu karena masing-masing membuka usaha sendiri-sendiri. Pak Pamungkas dengan logo yang baru, tapi pada kenyataannya, jadi ini ada satu kriminalisasi yang terstruktur. Salah satunya di 2019 itu pelapor mendaftarkan logo yang saat itu digunakan berdua, itu didaftarkan di DJKI. Ya. Nah, setelah itu karena dianggap ada kemiripan di 2023 ada pelaporan bahwa Pak Pamungkas atau terdakwa itu saat itu menggunakan merek yang mirip atau dikatakan sama dengan merek yang sudah terdaftar. Ya, dilaporkanlah secara pidana. Di situ. Nah, akhirnya kan bisa kita lihat bahwa di situ ada satu kriminalisasi. Sedangkan si pelapor itu mendaftarkan logo itu untuk tidak digunakan sama sekali. Hingga saat ini tidak pernah digunakan. Hanya untuk alat pelaporan pidana terhadap Pak Pamungkas. Punya harapan besar sih. Semoga para penegak hukum di sini bisa fair, bisa profesional, bisa melihat memang dari kronologinya seperti apa. Dan akhirnya kalau memang harus diputuskan satu putusan yang memang dibebaskan, harusnya berani penegak hukum di sini. Karena kalau selama ini kita amati kan untuk membebaskan seseorang walaupun memang seharusnya bebas itu biasanya penuh resiko. Nah, betul. Jadi kalau kita serba, tapi mau kapan lagi kita kalau tidak mau berjuang, kalau biar yang tidak bersalah itu dikatakan benar, yang bersalah ya biarkan bersalah. Nah, di sini kan karena ada beberapa kejanggalan, makanya kita tadi menyampaikan eksepsi perlawanan di situ. Yang salah satunya adalah dari waktu, dari tempus delicti-nya, itu kan di situ orang dipakai duluan, habis itu didaftarkan dan untuk melaporkan. Itu poin yang paling utama di situ. Tapi kenapa? Melihat itu saja, tapi tetap dipaksakan bahwa ini ada unsur tindak pidananya dan berlanjut hingga proses eksepsi ini. Seharusnya kalau melihat itu satu kekurangan unsur pidana, harusnya nggak diteruskan karena dari waktu sudah jelas. Terus kerugian tidak ada. Yang diderita kerugian apa sih? Orang mereka atau pelapor ini mendaftarkan itu tidak digunakan. Gitu. Terus satu lagi Pak, ini kan saya tambahin satu lagi. Di sini sebetulnya ada perma yang mengatur. Perma nomor 1 tahun 56 yang kurang lebih bunyinya. Jika terjadi perkara pidana dan perdata secara bersamaan, maka perkara pidana harus ditangguhkan sampai dengan perkara perdata mempunyai kekuatan hukum tetap. Di situ. Di sini kita sedang ada gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang masih berjalan dan belum ada putusan. Makanya kita memohon kepada Majelis Hakim sebetulnya dengan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 56 itu harusnya ini ditangguhkan. Karena resikonya salah satunya kita berandai-andai atau secara logika hukum saja. Jika pidana ini berlanjut dan sampai putusan dan dinyatakan terdakwa dihukum, ternyata perdatanya bahwa ini dikabulkan permohonan gugatan dari Pak Pamungkas ini dikabulkan, dinyatakan tidak bersalah, bahkan yang bersalah adalah pelapor. Apakah nggak ada ini putusan yang saling bertubrukan? Atau kita harus minta pertanggungjawaban ke siapa? Makanya kita dalam eksepsi ini kita benar-benar harus bisa bisa mengungkapkan bahwa ini ada beberapa resiko jika dipaksakan. Resiko hukum di situ, terutama sangat merugikan terdakwa. Di situ. Ini poin penting juga bahwa di sini sedang berjalannya perkara perdata, tapi pidana masih berjalan. Tapi kan kita juga belum tahu. Kalau memang majelis hakim itu bisa berpikir bijak dan bisa
berpikir Sejak ke depan ya dan profesional ya. tidak ada satu kepentingan apapun, itu harusnya di sini mempertimbangkan Perma nomor 1 tahun 56 supaya tidak ada benturan kepentingan di situ ya. Eksepsi kita garis bawah tidak ada kerugian, terus dari waktu pendaftaran, terus ketiga adalah sedang ada Perma nomor 1 tahun 56 yang berjalan perdata itu. Itu sih Pak Ben.